Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang inkar as-sunnah. Pengertian inkar as-sunnah. Menurut etimologi, inkar as-sunnah terdiri dari dua kata, yakni inkar dan sunnah. Inkar berarti menolak, tidak mengakui ataupun tidak menerima sesuatu, baik secara lahiriah maupun secara batiniah, yang dilatar belakangi oleh ketidaktahuan ataupun faktor yang lainnya, misalkan karena gengsi ataupun hal yang lainnya. Kemudian Al-Ashqari membedakan antara al-inkar dan al-juhdu. Al-inkar ialah sesuatu yang tidak terlihat dan tidak didasari dengan pengetahuan. Sedangkan al-juhdu sesuatu yang terlihat dan didasari dengan pengetahuan. Sedangkan sunnah menurut bahasa ialah suatu perjalanan yang diikuti, baik perjalanan baik maupun perjalanan buruk. Orang yang menolak sunnah pada umumnya disebut dengan ahli bid'ah, dan yang menuruti hawa nafsunya, bukan yang mengikuti hati dan akal pikirannya. Mereka ialah kaum Khawarij, Mu'tazilah dan lain sebagainya. Karena pada umumnya merekalah yang menolak sunnah. Gelar ini diberikan kepada mereka yang menempati sekte-sekte tersebut, karena mereka beristinbat, membela dan mempertahankan untuk hawa nafsu, sebagaimana ahlu sunnah sebagai penolong sunnah dan pembelanya beristinbat sesuai dengan sunnah. Demikian juga ada ulama lain yang berpendapat seperti Asy-Syuyuti. Mereka mengutarakan pendapat bahwa orang yang mengingkari kehujahan hadis Nabi, baik perkataan dan perbuatannya yang memenuhi syarat-syarat tertentu dalam ilmu usul, ialah kafir, yang keluar dari agama Islam dan akan digiringkan dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani, ataupun dengan sekelompok orang-orang kafir sebagai sumber ajaran Islam yang kedua setelah Al-Quran. Ada juga yang berpendapat bahwa inkar as-sunnah ialah pemahaman yang timbul pada sebagian mayoritas masyarakat Islam yang tidak menerima dasar hukum dari sunnah sahih, baik formal maupun praktis, yang dikodifikasikan para ulama, baik secara totalitas mutawatir atau ahad ataupun hanya sebagian saja tanpa adanya alasan tertentu. Golongan inkar as-sunnah juga menamakan diri mereka sebagai golongan Qur'ani, karena mereka hanya memakai Al-Quran sebagai sumber hukum Islam dan tidak mempercayai hadis Nabi Muhammad SAW. Alasannya ialah bahwa tugas Rasul hanya menyampaikan, bukan memberikan perincian. Dari definisi di atas dapat kita pahami bahwa inkar as-sunnah ialah pemahaman atau pendapat perorangan ataupun pemahaman suatu kelompok, bukan gerakan atau aliran tertentu. Ada kemungkinan juga paham ini dapat menerima sunnah bukan sebagai sumber hukum Islam, tetapi sebagai fakta sejarah, budaya, tradisi, dan sebagainya. Sunnah yang diingkari ialah sunnah sahih, baik secara substansial pengamalan Al-Quran atau sunnah amaliyah, ataupun sunnah formal yang dikodifikasikan para ulama, yang meliputi perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW. Bisa jadi mereka menolak sunnah secara substansial, tetapi malah menolak secara formal atau menolak seluruhnya. Paham inkar as-sunnah juga tidak bisa menerima keseluruhan sunnah, baik sunnah mutawatir maupun sunnah ahad, atau hanya sebagian saja. Penolakan sunnah tidak didasari dengan alasan yang kuat. Jika ada alasan yang kuat, yang demikian dapat diterima oleh akal yang sehat, seperti orang mujtahid yang menemukan dalil yang lebih kuat daripada hadis, atau hadis itu tidak tersampaikan kepadanya, atau ada tujuan syar'i yang lain, maka tidak digolongkan ke dalam golongan inkar as-sunnah. Asy-Syaukani juga memperjelas bahwa para ulama sepakat atas kehujahan sunnah secara mandiri sebagai sumber hukum Islam, semisal Al-Quran dalam menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram. Para ulama terdahulu sampai sekarang sepakat sunnah sebagai sumber ajaran hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Sedangkan inkar as-sunnah menurut istilah ialah suatu pemahaman yang muncul dalam masyarakat Islam yang tidak menerima hadis Nabi. Inkar sunnah. Menurut pendapat Mahmud Muhammad Mazru'ah, asal-usul inkar sunnah ini telah terjadi pada zaman Rasulullah SAW, di mana beliau mengutip dari hadis Imam Bukhari dan Muslim dan periwayat lainnya, bahwasanya dari sahabat Zubair bin Awam yang bertengkar dengan salah seorang pemuda Ansor yang mempermasalahkan tentang penyiraman kebun keduanya, di mana saat itu Rasulullah SAW menyuruh Zubair bin Awam untuk menyirami kebunnya terlebih dahulu, lalu menyiram kebun milik tetangganya tersebut.
Namun, dari keputusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut malah mendapatkan protes dari tetangga Zubair bin Awam yang merupakan salah seorang pemuda Ansor. Pada saat peristiwa itulah turun Quran Surat An-Nisa ayat 65. Tetapi keterangan lain juga menyatakan bahwa peristiwa ini tidak dianggap sebagai ingkar sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena kejadian seperti ini sudah jarang ditemui lagi adanya. Selain itu, Imam Hasan al-Basri mengemukakan bahwasanya ketika sahabat Imran bin Husain sedang mengajarkan hadis, ada salah seorang yang bertanya, kenapa mereka tidak mempelajari Al-Quran saja? Lalu Imran menyuruhnya untuk maju. Orang yang bertanya tersebut langsung berkata, engkau telah menyadarkanku. Semudah-mudahan Allah selalu menyadarkan engkau. Dari peristiwa tersebut dapat kita lihat bahwa pada saat itu orang-orang tidak lagi memperdulikan hadis sebagai salah satu sumber hukum Islam. Di Indonesia sendiri, ingkar sunnah muncul sekitar tahun 1980-an, di mana pada saat itu sedang ramai-ramainya diadakan pengajian yang dipimpin oleh Haji Abdurrahman Puderan Kuningan Jakarta. Acara pengajian tersebut dimulai dari ba'da maghrib yang diikuti oleh banyak orang. Lama-kelamaan, orang yang mengikuti pengajian tersebut tidak mau lagi menggunakan adzan dan iqomah pada saat mereka akan melaksanakan sholat. Ini mereka beralasan karena dalam Al-Quran tidak disebutkan adanya adzan dan iqomah. Selain itu, mereka juga tidak melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Mereka mengambil pemahaman dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 185, maka barang siapa di antara kalian hadir di negara tempat tinggal kalian di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Mereka mengambil kesimpulan bahwasanya orang yang wajib berpuasa hanyalah mereka yang dapat melihat bulannya tersebut secara langsung. Adapun pada abad 2 Hijriah, kemunculan orang-orang yang menolak sunnah sebagai salah satu sumber hukum Islam dilatar belakangi oleh adanya faktor politik, di mana ciri seperti ini dimiliki oleh kaum Khawarij yang pada saat peristiwa tahkim mereka tidak mendukung sahabat Ali bin Abi Thalib dan tidak pula mendukung lawannya. Selain golongan Khawarij, adapun golongan Syiah, yang mana mereka hanya menerima keterangan-keterangan dari Sayyidina Ali dan mengambil keterangan lainnya dari para sahabat yang cenderung loyal kepada Sayyidina Ali. Selain Khawarij dan Syiah, adapun kaum Mu'tazilah, di mana mereka mengedepankan akal dan logika dalam sistem teologinya. Oleh karena pemikirannya tersebut, seringkali kaum Mu'tazilah menolak bahkan mengkritik hadis atau sunnah yang menurut mereka tidak masuk akal. Timbulnya perkembangan ingkar sunnah terbagi menjadi 3 masa. Masa yang pertama terjadi pada tahun 650 sampai 1250 Masehi, yang terjadi pada masa Imam Syafi'i. Pada saat itu, para pengingkar sunnah menolak sunnah ataupun hadis sebagai salah satu dasar hukum Islam, baik itu mutawatir ataupun ahad. 2. Masa pertengahan yang dimulai pada tahun 1250 sampai 1800 Masehi. Sebenarnya pada masa ini para pengingkar sudah tidak muncul lagi. Namun dengan kedatangan kolonial barat ke negara Islam yang bertujuan untuk memperluas wilayah, mereka menyebarkan fitnah, mempengaruhi bahkan mencoret citra agama Islam sehingga para kaum muslimin dapat terpengaruhi pada saat itu. 3. Masa modern. Masa ini terjadi pada tahun 1800 hingga saat ini. Menurut para peneliti, para pengingkar sunnah muncul kembali pada masa Syekh Muhammad Abduh. Di sini saya akan membahas tentang klasifikasi ingkar as-sunnah atau ingkar hadis. Imam Syafi'i mengelompokkan bahwa ada 3 kelompok yang termasuk ke dalam ingkar as-sunnah. Yang pertama, menolak secara keseluruhan hadis. Pada kelompok pertama ini, mereka hanya akan menerima hujah yang berasal dari Al-Quran. Yang kedua, menolak hadis kecuali semakna dengan Al-Quran. Yang ketiga, hanya menerima hadis mutawatir dan menolak hadis ahad. Untuk kelompok 1 dan kelompok 2, sama-sama sangat berbahaya secara keseluruhan karena dapat merobohkan paradigma as-sunnah. Mereka tidak akan mungkin paham tata cara sholat yang benar, bagaimana puasa yang benar, urutan haji, karena di dalam Al-Quran hanya dijelaskan secara global, secara umum. Mereka juga harus paham secara terperinci yang ada dalam hadis. Untuk kelompok 3 pun sama bahayanya. Semua kelompok yang ada di atas dapat
merobohkan Islam karena memisahkan antara penjelas yaitu hadis dan yang dijelaskan yaitu Al-Quran. Dengan demikian akan mudah mempermainkan isi Al-Quran. Dilansir dari ahmadbinhanbal.com, ada beberapa argumen yang dilontarkan kelompok ingkar as-sunnah atau ingkar hadis. Yang pertama, menurut mereka adalah Al-Quran itu sudah menjadi penjelas segala sesuatu. Jadi Al-Quran sudah mencangkup segala hal yang dibutuhkan umat Islam. Yang kedua, menurut mereka hadis itu tidak pantas menjadi penjelas Al-Quran karena hadis yang Rasulullah sampaikan kepada kita harus melewati proses periwayatan. Nah, bisa jadi di dalam proses periwayatan tersebut terjadi kesalahan. Mereka juga berpendapat dengan firman Allah. Salah satunya yang saya akan bacakan yaitu Quran Surat An-Nahl ayat 89. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudaw wa rahmatan wa busyra lil mu'minin. Yang artinya, dan kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Nah, berdasarkan ayat di atas, mereka berpendapat bahwa Al-Quran itu sudah menjelaskan segala sesuatu dan tidak membutuhkan penjelas apapun. Dalam perihal sholat pun, mereka mengambil dari firman Allah. Salah satunya yaitu Quran Surat Al-Isra ayat 78 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Sadaqallahul azim. Yang artinya adalah laksanakanlah sholat dari tergelincirnya matahari sampai gelapnya malam. Jadi mereka menarik kesimpulan bahwa segala hal yang berkaitan dengan sholat, mau itu tata cara sholat, bacaan sholat, kaidah-kaidah sholat, itu tergantung mereka sendiri. Yang penting mereka sudah melaksanakan sholat itu.